Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan terkait dengan metafora zakat dan syariah enterprise theory untuk akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Misnen Ardiansyah. Dengan anggota kelompok Fahratun Nabila NIM terakhir 01, Intan Aktiviana Putri NIM terakhir 02, Muhammad Wahfudin NIM terakhir 03 dan Mushafifah Zamzatun dengan NIM terakhir 04. Pokok-pokok pembahasan yang akan kami paparkan, yang pertama manajemen amanah, yang kedua realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat, yang ketiga syariah enterprise theory, dan yang keempat penutup. Yang pertama, manajemen amanah. Tri Yuwono telah mengajukan konsep metafora amanah yang kemudian menjadi realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat atau disingkat metafora zakat. Dari konsep ini, perusahaan tidak lagi berorientasi pada profit, tetapi berorientasi pada zakat. Dengan konsekuensi, manajemen perusahaan akan mengelola perusahaan dengan model manajemen amanah. Manajemen amanah ini memberikan implikasi pada akuntansi, yakni dalam bentuk konstruksi akuntansi syariah berdasarkan pada konsep nilai-nilai zakat. Metafora zakat telah melahirkan dua aliran pemikiran dalam memformat bentuk akuntansi syariah. Yang pertama, lebih cenderung untuk tetap menggunakan entity theory, dan yang kedua, lebih cenderung menggunakan enterprise theory. Manusia memiliki tugas mulia, yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, metafora amanah digunakan untuk mendesain bentuk, struktur, dan manajemen organisasi yang digunakan untuk mempermudah dalam menjalankan tugas mulia, sehingga terciptanya dan terdistribusinya kesejahteraan. Yang kedua, realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Dalam bentuk operasional dari metafora amanah diturunkan menjadi metafora zakat atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Ini artinya organisasi bisnis orientasinya tidak lagi profit oriented atau stockholder oriented saja, tetapi zakat oriented dan environment and stakeholders oriented. Untuk mencapai angka pembayaran zakat optimum dengan laba bersih tidak lagi menjadi ukuran kinerja perusahaan, tetapi sebaliknya, zakat environment dan stakeholders menjadi kriteria ukuran kinerja perusahaan. Metafora zakat yang berdasarkan konsep nilai zakat yang berarti tidak terbatas pada mengalihkan orientasi profit ke orientasi zakat. Namun lebih fundamental adalah penggunaan konsep nilai zakat sebagai konstruksi basis teori akuntansi syariah. Yang ketiga, syariah enterprise theory. Konsep teoritisnya, syariah enterprise theory mampu memberikan dasar pembentuk prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder. Dengan kata lain, perusahaan itu bisa eksis karena perusahaan berinteraksi dengan masyarakatnya sebagai konsekuensi yang dilakukan perusahaan dengan masyarakat. Menurut Slamet, mempunyai penilaian enterprise theory dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah. Mengapa? Karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Tetapi teori ini masih bersifat duniawi dan tidak memiliki konsep tauhid. Maka, agar konsep ini benar sesuai syariah, perlu internalisasi nilai tauhid, karena konsep dan nilai ini akan dapat melegitimasi konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep adil, dan konsep pertanggungjawaban, sehingga muncul proses pembentukan syariah enterprise theory. Pada prinsipnya, syariah enterprise theory memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk pertanggungjawabannya pada umat manusia dan lingkungan alam. Dalam pandangan syariah enterprise theory, stakeholder sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk mengelola sumber daya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk di muka bumi secara adil. Yang keempat, penutup.
Dari beberapa pokok pemikiran tersebut merupakan wacana yang sedang dilakukan untuk mengembangkan akuntansi syariah dan terus membuka diri untuk dinilai dan dikritisi. Dari metafora amanah yang mengindikasi bahwa perusahaan merupakan instrumen yang digunakan oleh manusia untuk mengekspresikan kekhalifahan di muka bumi, yaitu untuk menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi manusia dan lingkungan alam, dengan konsekuensi harus berpegang teguh pada etika syariah. Dan wujud konkretnya yakni pada konsep syariah enterprise theory. Syariah enterprise theory ini tidak terlepas dari kepeduliannya terhadap stakeholder dan lingkungan alam sebagai manifestasi dari tugas khalifah. Konsekuensi lain dari metafora amanah merupakan metafora zakat yang berkaitan dengan konsep atau tujuan perusahaan yang bukan berorientasi pada profit oriented namun berorientasi pada zakat. Selanjutnya di sini kami juga akan memaparkan terkait dengan karakter laporan keuangan akuntansi syariah dalam bingkai filsafat manunggaling kawula Gusti Syekh Siti Jenar dengan dosen pengampu Bapak Misnen Ardiansyah. Yang pertama, manunggaling kawula Gusti. Di Indonesia, tepatnya di Jawa, manunggaling kawula Gusti tidak dapat dilepaskan dari seorang tokoh sufi besar dan kontroversial pada zamannya, yaitu Syekh Siti Jenar. Ajaran ini pada dasarnya terkait dengan konsep sangkan paraning dumadi, asal mula dan arah tujuan semua kejadian, yaitu memahami bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan berakhir pada Allah, sebagaimana diungkap oleh Jaya pada tahun 2003. Ajaran sangkan paraning dumadi yang berarti pangkal atau awal mula dan arah tujuan semua kejadian menggambarkan suatu proses kesinambungan awal sampai akhir, bagaimana permulaannya dan juga kesudahannya. Hal itu menumbuhkan pemahaman manunggaling kawula Gusti. Dalam Al-Quran, konsep ini dikenal dengan ayat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ayat ini sebetulnya mengindikasikan bahwa segala sesuatu, termasuk kita sebagai manusia, berasal dari Allah dan nantinya akan kembali kepada Allah. Yang kedua yaitu epistemologi manunggaling kawula Gusti. Esensi dari ajaran ini adalah kemanunggahan atau unity atas dua hal atau lebih yang berbeda, misalnya kemanunggalan manusia dengan Tuhan. Dalam bahasa ilmiah, kemanunggalan disetarakan dengan istilah sintesis, kebalikan dari istilah analisis. Epistemologi pemikiran ilmu pengetahuan modern biasanya lebih menekankan pada analisis dibandingkan dengan sintesis. Analisis adalah proses berpikir memecah atau mengurai realitas utuh menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah. Yang pertama, manajemen amanah. Triwono telah mengajukan konsep metafora amanah yang kemudian menjadi realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat atau disingkat metafora zakat. Dari konsep ini, perusahaan tidak lagi berorientasi pada profit, tetapi berorientasi pada zakat. Dengan konsekuensi, manajemen perusahaan akan mengelola perusahaan dengan model manajemen amanah. Manajemen amanah ini memberikan implikasi pada akuntansi, yakni dalam bentuk konstruksi akuntansi syariah berdasarkan pada konsep nilai-nilai zakat. Metafora zakat telah melahirkan dua aliran pemikiran dalam format bentuk akuntansi syariah. Yang pertama, lebih cenderung untuk tetap menggunakan entity theory, dan yang kedua, lebih cenderung menggunakan enterprise theory. Manusia memiliki tugas mulia, yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, metafora amanah digunakan untuk mendesain bentuk, struktur, dan manajemen organisasi yang digunakan untuk mempermudah dalam menjalankan tugas mulia, sehingga terciptanya dan terdistribusinya kesejahteraan. Yang kelima yaitu materialistik spiritualistik.
Sifat ini terlihat jelas di laporan keuangan. Seluruh unsur laporan keuangan akuntansi modern yang memberikan informasi tentang aktivitas perusahaan yang bersifat materi dan diukur dalam unit uang. Dengan sifat ini, secara otomatis akuntansi modern menyajikan informasi akuntan yang sifatnya materialistik. Realitas yang materialistik ini bukan sekedar ilusi, tetapi fakta empiris yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan manusia modern. Yang keenam yaitu kuantitatif kualitatif. Dengan sifat ini, akuntansi modern akhirnya mengakui dan menyajikan informasi yang sifatnya kuantitatif saja. Informasi kualitatif adalah informasi yang termarginalkan. Posisinya tidak sepenting informasi kuantitatif. Informasi kuantitatif akan cenderung mengarahkan pengguna dari informasi ini untuk berpikir kuantitatif dan selanjutnya keputusan ekonomi dengan perhitungan kuantitatif saja. Padahal dalam kenyataannya bahwa realitas kehidupan ini tidak semata-mata bersifat kuantitatif, tetapi juga bersifat kualitatif. Keputusan yang hanya memerhatikan realitas kuantitatif sebetulnya adalah keputusan yang telah meredukasi realitas yang utuh. Realitas kehidupan ini mencakup realitas kuantitatif dan juga realitas kualitatif. Dan yang ketujuh adalah unitas keberagaman. Konsep-konsep di atas pada dasarnya mengakui bahwa realitas alam semesta ini sangat beragam. Keberagaman tersebut sebetulnya merupakan refleksi dari eksistensi yang tunggal. Pemahaman ini sejalan dengan Dao Adi yang mengatakan bahwa Islam tidak menerima dualisme, tetapi sebaliknya, bahwa segala sesuatu itu saling melengkapi. Paham dualisme pada dasarnya memahami segala sesuatu bersifat dikotomis, saling meniadakan. Pola pikir ini sangat melekat pada pemikiran akuntansi modern. Sifat egoistik meniadakan sifat altruistik, sifat materialistik mengeliminasi sifat spiritualistik. Demikian juga sifat kuantitatif memarginalkan kualitatif. Pola pikir dualisme akan memecah realitas menjadi pecahan-pecahan yang terpisah sama sekali dengan yang lain. Bahkan, pecahan-pecahan berbeda bersifat saling meniadakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.